Nah, selanjutnya kita bakal memasuki pembahasan tentang efek dari sleep deprivation. Apa sih sleep deprivation itu? Sleep deprivation itu merupakan suatu kondisi tubuh yang dimana itu kekurangan dalam waktu tidur atau bisa kita singkat sebagai kurang tidur, yang mana biasanya kita itu harus tidur selama 7 jam dalam satu hari atau dalam 24 jam. Akan tetapi itu orang yang bisa dikatakan kurang tidur itu adalah orang yang tidak sampai 7 jam dalam satu hari tidurnya. Biasanya orang yang mengalami kekurangan dalam waktu tidurnya atau tidur yang tidak teratur itu biasanya disebabkan oleh kondisi, yaitu yang pertama ada sakit, yang kedua ada kerja yang secara berlebihan, yang ketiga ada kerja shift atau biasanya kerja yang dibagi pada siang hari, dapat kerja pada malam hari, dan bisa diakibatkan juga dari obat-obatan ataupun hal-hal lainnya. Nah, apa sih dampak dari sleep deprivation ini? Salah satunya adalah meningkatkan atau menimbulkan stres yang tinggi. Jadi orang yang mengalami kurang waktu dalam tidurnya itu bisa menimbulkan gangguan pada fisiologis dan perilakunya. Selain itu, biasanya efek dari kekurangan tidur ini bisa menimbulkan rasa kantuk yang meningkat, mengganggu pada perasaan. Jadi swimming gitu lah bahasanya ya. Penampilan terhadap kewaspadaan kita di siang hari itu tidak secara maksimal. Kemampuan kognitif kita juga terganggu akibat dari kekurangan tidur tersebut. Dan kegiatan-kegiatan lainnya pada hari tersebut itu tidak secara maksimal kita lakukan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang circadian rhythm atau irama sirkandi. Sebelum kita memasuki pada materi tentang irama sirkandi, kita harus mengenal yang namanya irama sirkandi. Nah, apa sih irama sirkandi? Circadian itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu circa dan dies. Circa sendiri itu berarti lingkaran dan dies itu berarti hari. Jadi circadian itu bisa kita artikan sebagai lingkaran dalam satu hari. Nah, irama circadian itu dapat kita artikan sebagai suatu proses internal dalam tubuh kita yang dapat mengatur waktu bangun tidur kita selama 24 jam. Nah, tubuh kita itu sendiri bisa mengalami yang namanya fluktuasi yang berupa temperatur, kemampuan untuk bangun, kemampuan untuk tidur, aktivitas lambung, denyut jantung, tekanan darah, dan kadar hormon. Jadi, irama sirkadi itu menjelaskan hal-hal tersebut. Irama sirkadi itu juga bisa kita sebut dengan yang namanya jam biologis tubuh. Jadi, kerjanya itu untuk mengatur proses penting bagi tubuh kita, yang dimana dimulai dari kita bangun sampai kita tidur. Irama sirkadian itu biasanya dikendalikan oleh yang namanya nukleus surachiasmatic atau bisa kita singkat dengan SCN, yang dimana itu terletak pada otak bagian hipotalamus. SCN ini mengatur fungsi molekuler dan seluler yang dimana dapat mempengaruhi tekanan darah, nadi, respirasi, suhu tubuh, waktu tidur, dan metabolisme tubuh lainnya. Nah, irama sirkadi itu juga memastikan semua fungsi dan semua proses dalam tubuh itu berjalan secara maksimal selama 24 jam. Yang dimana irama sirkadi itu juga bekerja untuk memastikan fungsi dan seluruh progres tubuh itu berjalan secara maksimal dalam 24 jam, yang mana itu bekerja sama juga dengan otak. Dan itu irama sirkadi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama oleh rangsangan cahaya. Jadi, gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu rangsangan cahaya itu diterima oleh retina mata kita. Jadi setelah rangsangan tersebut diterima oleh retina mata kita akan diteruskan kepada sistem yang namanya osialisasi SCN, yang dimana itu terletak pada otak hipotalamus tadi, lalu melewati yang namanya jalur syaraf khusus, yaitu RHT atau retinophypothalamic tract,
yang mana rangsangan cahaya yang diteruskan lewat jalur khusus saraf tadi akan mengirimkan sinyal tentang kapan waktu kita harus tidur, harus bangun, sehingga otak itu bisa mengirimkan rasa lelah atau rasa waspada kepada kita. Jadi kalau misalnya kita lelah, itu kita akan tidur. Kalau kita waspada, kita itu akan beraktivitas. Selain itu, ada yang namanya hormon. Ada dua hormon, hormon melatonin sama hormon kortisol, yang dimana dua hormon ini dapat mengatur kapan kita tidur dan kapan kita bangun. Nah, kalau misalnya ya irama sirkadian itu terganggu atau memiliki masalah, apa sih yang akan dialami oleh tubuh? Nah, efek dari terganggunya irama sirkadian ini dapat menimbulkan gangguan pada tidur kita. Apa sih yang biasanya dapat memicu terganggunya irama sirkadian ini? Biasanya yang dapat memicu irama sirkadian ini adalah jet lag. Adalah suatu kondisi yang dimana kita itu misal dari Indonesia terbang ke Amerika, dimana kita berangkat di Indonesia pada malam hari dan kita tiba di Amerika pada malam hari juga. Jadi kan perbedaan waktu ya, jet lag sangat berbeda waktunya. Ya, selanjutnya ada shift kerja atau pembagian waktu kerja. Biasanya dibagi antara pekerjaan pada pagi hari dan pada pekerjaan pada malam hari. Nah, yang mendapatkan pekerjaan yang malam hari ini yang bakal mengganggu irama sirkadian kita. Karena apa? Karena malam hari itu digunakan untuk kita tidur, bukan untuk kita beraktivitas, sehingga irama sirkadian dapat terganggu. Selanjutnya ada kebiasaan begadang. Ada efek obat juga. Jadi obat-obatan itu bisa menimbulkan ketergangguan terhadap irama sirkadian. Selain itu juga ada stres, kondisi kesehatan mental, dan tempat tidur yang kurang nyaman. Jadi pastikan tempat tidur kita juga nyaman saat ditiduri. Karena irama sirkadian kita juga dapat terganggu, kita juga bisa mengatasinya kan. Cara mengatasi irama sirkadian yang terganggu itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah olahraga rutin. Jadi kita harus menyisihkan waktu untuk yang namanya olahraga. Yang kedua adalah mengurangi yang namanya begadang. Jadi kalau misalnya tidak urgent banget untuk begadang, kita lebih baik tidak begadang. Yang ketiga adalah dapat mengatur waktu dengan baik. Jadi kita harus tahu ya yang mana waktu untuk tidur, waktu untuk bangun. Jadi kita gunakan waktu sebaik-baiknya, bukan malah siang hari kita tidur, malam kita begadang. Yang keempat adalah menghindari paparan sinar cahaya dari gadget saat waktu menjelang tidur. Nah, ini kan kebiasaan yang memang sering kita lakukan, termasuk saya sebelum tidur menggunakan handphone, sehingga kita merasa tidak ngantuk lagi setelah menggunakan handphone. Nah, itu adalah efek dari cahaya handphone itu sendiri. Yang kelima adalah meningkatkan paparan sinar matahari saat kita bekerja. Jadi untuk bisa menghindari rasa kantuk kita di siang hari, di saat kita beraktivitas, kita bisa memaksimalkan rangsangan cahaya pada saat kita bekerja. Jadi maksimalkan cahaya yang terang pada saat kita beraktivitas supaya kita nggak mengantuk di siang hari. Yang keenam adalah menghindari yang namanya konsumsi kafein. Yang ketujuh ada yang namanya melakukan kegiatan mediasi atau membaca buku yang untuk saat menjelang tidur. Nah, itu kan biasanya kalau baca-baca buku itu langsung rasanya hawanya ngantuk kan ya. Selanjutnya ada juga mengatur suhu ruangan saat mau tidur. Jadi suhu ruang maupun tempat tidur itu harus nyaman ya, sehingga kita itu bisa langsung tidur. Dan masih ada banyak hal lainnya. Dan sebaliknya hal yang kita lakukan saat kita akan tidur yaitu adalah mengurangi yang namanya percahayaan. Jadi intinya saat bekerja kita itu harus memberikan pencahayaan yang lebih terang pada lingkungan sekitar kita untuk bisa meningkatkan kewaspadaan kita saat kita beraktivitas. Dan sebaliknya hal yang kita lakukan saat kita akan tidur yaitu adalah mengurangi yang namanya percahayaan. Oke, di sini kita akan membahas tentang 4 bagian otak yang berperan dalam tidur. Yang pertama yaitu hipotalamus posterior, yang kedua hipotalamus anterior, dan yang ketiga
sistem pengaktif retikuler, dan yang terakhir yang keempat yaitu formasi retikuler kaudal. Sebelum kita memasuki bagian hipotalamus posterior dan hipotalamus anterior, sebaiknya kita mengetahui apa itu fungsi hipotalamus. Fungsi hipotalamus. Hipotalamus adalah penghubung antara sistem endokrin dan sistem saraf. Hipotalamus menjaga keseimbangan tubuh dalam keadaan stabil atau biasa disebut homeostatis. Hipotalamus melakukan banyak pekerjaan menyeimbangkan tubuh, baik dengan mempengaruhi sistem saraf otonom secara langsung ataupun dengan mengatur hormon. Kemudian pada Perang Dunia ke-1 itu terjadi infeksi viral otak serius yang menyebabkan banyak korbannya yang terus tidur atau tidur terus-menerus. Kemudian Baron Konstantin von Economo menemukan bahwa terdapat kerusakan pada hipotalamus posterior dan bagian-bagian otak tengah yang berdekatan dengannya, yang itu terdapat pada para korban yang mengalami gangguan tidur terus-menerus. Baron juga menemukan kerusakan pada hipotalamus anterior dan bagian otak depan basal yang berdekatan dengan hipotalamus anterior pada korban yang mengalami kesulitan tidur. Dari penemuan yang didapatkannya, Baron Konstantin von Economo menyimpulkan bahwa ada dua daerah otak yang terlibat dalam tidur, yakni hipotalamus anterior dan otak depan basal yang berdekatan dengan hipotalamus anterior, yang diduga meningkatkan tidur seseorang. Kemudian penemuan yang kedua yaitu hipotalamus posterior dan otak tengah yang berdekatan dengan hipotalamus posterior itu diduga mendukung keadaan bangun. Jadi hipotalamus anterior itu meningkatkan tidur, dan hipotalamus posterior dan otak tengah yang berdekatan dengannya itu mendukung keadaan bangun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni sistem pengaktif retikuler dan tidur. Pada tahun 1936 dan 1937, Bremer melakukan eksperimen terhadap kucing dengan memotong bagian di otak kucing tersebut. Setelah penelitian itu, ada penemuan penting yang menunjukkan bahwa struktur untuk keadaan bangun di batang otak adalah formasi retikuler. Kemudian pada tahun 1949, Moruzzi dan Magoun mengusulkan bahwa tingkat aktivitas yang rendah pada formasi retikuler menghasilkan tidur dan tingkat aktivitas yang tinggi menghasilkan keadaan bangun. Bahkan teori ini tuh diterima sangat luas sehingga formasi retikuler sering dianggap sebagai sistem pengaktif retikuler. Terus yang terakhir, formasi retikuler kaudal atau nuklei tidur REM retikuler. Daerah otak keempat yang terlibat dalam tidur yang mengontrol tidur REM adalah bagian formasi retikuler kaudal. Daerah ini juga termasuk dalam daerah otak yang mempertahankan keadaan bangun. Jadi juga terlibat dalam produksi tidur REM karena kesamaan antara kedua keadaan itu. Tidur REM dikontrol oleh berbagai macam nuklei yang tersebar di sekujur formasi nuklei retikuler kaudal. Setiap tempat dalam formasi retikuler kaudal bertanggung jawab untuk mengontrol salah satu indeks utama tidur REM, seperti mengurangi ketegangan otot pada batang tubuh, gerakan mata yang cepat, dan lain sebagainya. Tidur REM atau tidur gelombang lamban dan keadaan bangun masing-masing tidak dikontrol oleh mekanisme yang berbeda. Masing-masing keadaan merupakan hasil interaksi mekanisme yang
dalam keadaan tertentu mampu beroperasi secara independen satu sama lain yang terjadi pada retikuler. Jadi di sini terdapat 4 bagian otak yang ikut andil dalam keadaan tidur, yaitu hipotalamus posterior yang dia itu hipotalamus posterior yaitu mendukung keadaan bangun. Kemudian hipotalamus anterior yaitu meningkatkan tidur seseorang. Kemudian sistem pengaktif retikuler. Sistem pengaktif retikuler ini apabila terjadi tingkat aktivitas yang tinggi menghasilkan keadaan bangun, dan tingkat aktivitas yang rendah pada formasi retikuler menghasilkan tidur. Kemudian sistem formasi retikuler kaudal itu yang mengatur saraf-saraf seperti gerakan mata yang cepat ketika tidur seperti ini, dan juga otot-otot tubuh itu dikendalikan oleh sistem formasi nuklei kaudal. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.